Salam saudaraku, selamat pagi untuk kita semua. Semoga hari kita dilindungi oleh Tuhan. Sebelum kita menjalaninya, marilah kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas kehidupan ini. Biarlah kami Tuhan berjalan seturut dengan kehendak-Mu, agar kami memperoleh sukacita, kebahagiaan yang melimpah hanya dari Tuhan. Kami akan jalani hari ini bersamamu, maka Engkau hadir dalam setiap pekerjaan dan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Bapa di hari ini. Kami mau Engkau sapa melalui kebenaran firman itu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita di pagi ini diambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-29 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Sedemikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, ada dua versi dalam kehidupan manusia dalam menghilangkan rasa takut dalam kehidupannya. Contohnya dalam Alkitab, orang sering pergi ke gua untuk bersembunyi dari kejaran musuh. Dan kata takut itu juga dalam kitab Amsal ini sering juga dihubungkan dengan kata hikmat, pengetahuan yang membuat hidupnya panjang di tengah-tengah dunia ini. Dulu kita sering mendengar istilah ABS, asal bapak senang. Itu termotivasi dari kehidupan seseorang yang kehidupannya dibebani oleh rasa takut, sehingga dia mengiyakan semua yang dikatakan oleh keadaan pada saat itu. Dia tidak mau menolak, dan dia hidup hanya untuk menuruti apa yang dikatakan oleh tuannya pada saat itu, sehingga dia sering melawan hati nurani, walaupun itu mengganjal dalam kehidupannya. Dalam istilah kesehatan, rasa takut itu disebut amigdala, yang artinya adalah bahwa seseorang mengalami rasa takut yang berlebihan, sehingga di dalam hidupnya terdapat perasaan cemas yang mengganggu dirinya untuk selalu berpikir positif. Bahkan hal itu bisa membuat dia takut bertemu dengan orang lain di tengah-tengah kehidupan itu sendiri. Dalam konteks ini saudaraku dikatakan takut kepada orang mendatangkan jerat. Artinya di situ, kalau kita takut kepada seseorang, janganlah takut atas apa yang kita perbuat terhadap dia, tetapi kita takut kepada dia adalah karena kita menghormati dia sebagai pemberi pernyataan atau suruhan kepada kita. Jadi rasa takut itu adalah dibarengi dengan rasa hormat dan juga rasa tanggung jawab dalam kehidupan itu sendiri. Dalam konteks Alkitab, saudara yang kekasih, Yusuf dikatakan takut kepada Tuhan. Dia takut berbuat dosa. Ketika istri dari Potifar mengajak dia untuk berzina, dia berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Hal itu dia katakan karena dia takut berbuat dosa. Sehingga dengan ketakutannya tersebut, apa yang terjadi dalam kehidupan seorang Yusuf? Hidupnya terberkati, keluarganya terberkati, bangsanya, bangsa Israel terberkati. Bahkan melalui dia juga bangsa Mesir diberkati oleh Tuhan, karena yang dia miliki adalah untuk melakukan kehendak Tuhan dan kebenaran Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tidak mau terjerat akan dunia ini. Dia tidak mau digoda oleh dunia ini untuk tidak melakukan kebenaran yang dari Allah itu sendiri. Maka dengan itu saudara kekasih, apa yang boleh kita petik dari rasa takut kepada Allah itu?
Di situ kita mengenal Allah. Di situ kita meyakini bahwa Allah adalah pemilik hidup kita. Maka kita merasa dan menaruh rasa hormat kita kepada Tuhan. Dan juga kita mau melakukan setiap yang disuruhkan kepada kita. Maka dengan itu saudaraku, takutlah kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan kepada kita umur yang panjang dan juga hikmat untuk melakukan setiap kehendaknya. Maka saya terberkati, keluarga terberkati, dan dunia ini terberkati oleh kehidupan kita sendiri. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, berikan kepada kami hikmat untuk selalu merasa bahwa kehidupan kami adalah di dalam genggaman-Mu dan di dalam kebenaran-Mu. Agar kami takut melakukan dosa, tetapi kami merasa bahwa hidup kami adalah hidup yang harus bertanggung jawab di hadapan-Mu untuk melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Salam.